Baik, perkenalkan nama saya Joshua Marinus Litonga dari kelas TIC dengan NIM 2405120404091. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul model infrastruktur jaringan. Masuk ke materinya, yaitu pengertian. Infrastruktur jaringan adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan layanan yang berfungsi agar data dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Tanpa infrastruktur jaringan, kita tidak akan bisa browsing internet, streaming, mengirim email, atau bekerja dengan aplikasi cloud. Seiring berkembangnya teknologi, jaringan semakin kompleks, sehingga kita perlu memahami model-model dasar infrastruktur jaringan. Lanjut, yaitu model infrastruktur jaringan. Ada 3 model utama infrastruktur jaringan, yaitu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. LAN digunakan di area kecil, MAN untuk area perkotaan, sedangkan WAN mencakup area yang sangat luas bahkan antar negara. Tambahan yang juga penting adalah WAN, Wireless LAN yang berbasis Wi-Fi, serta CAN, Campus Area Network, untuk jaringan skala kampus atau kompleks. Lanjut, yang pertama yaitu LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan yang cakupannya kecil, biasanya dalam satu gedung, rumah, kantor, atau lab komputer. Keunggulannya adalah kecepatan tinggi, stabil, serta biaya murah. LAN bisa menggunakan kabel Ethernet atau nirkabel Wi-Fi. LAN memungkinkan resource sharing, misalnya berbagi printer, file server, atau main game multiplayer lokal. Contohnya yaitu komputer-komputer di lab kampus yang saling terhubung dan bisa mengakses satu server pusat. Lanjut, yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN memiliki cakupan yang lebih luas dibanding LAN, biasanya meliputi satu kota. MAN menghubungkan beberapa LAN agar bisa saling terintegrasi. Teknologi yang umum digunakan adalah fiber optik berkecepatan tinggi. Contoh, sebuah universitas dengan banyak fakultas tersebar di kota yang sama. Semua jaringan fakultas tersebut dihubungkan menjadi satu MAN. MAN penting untuk lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, hingga perusahaan dengan cabang banyak di satu kota. Selanjutnya yaitu WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang sangat luas, mencakup antar kota, negara, hingga benua. WAN umumnya dikelola oleh penyedia layanan internet atau ISP. Contoh terbesar WAN adalah internet itu sendiri. Teknologi yang digunakan meliputi kabel bawah laut antar benua, satelit, VPN, dan MPLS. WAN sangat penting bagi perusahaan global, misalnya bank internasional yang perlu menghubungkan kantor cabang di berbagai negara. Kelemahannya, biaya tinggi dan biasanya lebih lambat dibandingkan LAN atau MAN, tetapi cakupannya sangat besar. Selanjutnya adalah perbandingan LAN, MAN, dan WAN. LAN, perjangkauan terbatas, murah, kecepatan tinggi. MAN, jangkauan kota, biaya menengah, kecepatan sedang. WAN, jangkauan global, biaya mahal, kecepatan relatif lebih lambat. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa memilih model jaringan sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya yaitu topologi jaringan. Infrastruktur jaringan juga ditentukan oleh topologi, yaitu pola hubungan antar perangkat. Yang pertama, topologi bus. Semua perangkat dihubungkan ke satu kabel utama, sederhana. Tapi jika kabel rusak, semua terganggu. Selanjutnya topologi star. Setiap perangkat terhubung ke switch atau hub pusat, paling populer dan mudah dikelola. Selanjutnya topologi ring. Perangkat membentuk lingkaran. Jika satu rusak, bisa memengaruhi yang lain. Selanjutnya topologi mesh. Setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lain, sangat handal, tapi biaya mahal. Selanjutnya topologi hybrid. Gabungan dari beberapa topologi. Biasanya digunakan di jaringan modern. Untuk gambar topologi ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarki topologi, dan mesh topologi. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama yaitu unicast atau satu ke satu. Definisi pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat tujuan saja. Selanjutnya multicast, satu ke grup. Pengiriman data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat grup yang berlangganan atau lama tertentu. Broadcast, satu ke semua. Pengiriman data dari perangkat ke semua perangkat dalam jaringan. Selanjutnya yaitu tantangan infrastruktur jaringan. Membangun infrastruktur jaringan bukan hal mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, skalabilitas.
Jaringan harus bisa berkembang mengikuti jumlah pengguna. Biaya. Selanjutnya biaya, yaitu perangkat keras, kabel, server, dan perawatan memerlukan investasi besar. Selanjutnya kompleksitas. Semakin besar jaringan, semakin rumit pengelolaannya. Yang selanjutnya keamanan, serangan malware, hacker, hingga DDoS bisa mengganggu layanan. Selanjutnya, karena itu dibutuhkan firewall, IDS atau IPS, segmentasi jaringan, dan enkripsi agar data tetap aman. Dan infrastruktur jaringan modern, yaitu teknologi jaringan terus berkembang. Yang pertama, SDN Software Defined Networking, memisahkan fungsi kontrol dari perangkat keras, membuat jaringan lebih fleksibel. Selanjutnya, Cloud Networking, layanan jaringan yang berbasis cloud, mengurangi kebutuhan perangkat fisik. Selanjutnya, 5G and Edge Computing, menghadirkan komunikasi super cepat dan pemrosesan data lebih dekat ke pengguna. Selanjutnya, IoT, Internet of Things, miliaran perangkat pintar saling terhubung, menuntut infrastruktur yang lebih canggih. Selanjutnya, tren ini membuat jaringan semakin dinamis dan mendukung transformasi digital. Kesimpulannya, model infrastruktur jaringan terbagi menjadi LAN, MAN, dan WAN sebagai model utama, tambah WAN dan CAN sebagai variasi lain. Masing-masing fungsi sesuai cakupan wilayah dan kebutuhan pengguna. Infrastruktur jaringan adalah fondasi utama dari dunia digital modern. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa.